Menyatu dalam seni dan kebersamaan. Perjalanan bersama Cak Nun. Nevi Budianto. Bisa dikatakan, hidup saya hampir 70% berhubungan dengan Cak Nun, seorang penyair dan seniman yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan seni saya. Cak Nun bukan hanya seorang teman, tetapi sudah seperti saudara. Perjalanan kami bersama dimulai sejak saya berusia 18 tahun hingga saat ini di usia 68 tahun. Cak Nun telah memberi warna yang beraneka ragam dalam hidup saya, baik dalam dunia seni maupun dalam pemahaman tentang hidup, kebangsaan, dan spiritualitas. Semua bermula pada tahun 70-an, saat saya pertama kali bertemu dengan Cak Nun di dunia teater. Pada saat itu Cak Nun dikenal sebagai seorang penyair di Yogyakarta yang aktif bergabung dengan Persada Studi Club. Saya sendiri yang pada waktu itu berusia 18 tahun, baru mulai tertarik dengan dunia teater. Di Yogyakarta, saya bergabung dengan Teater Dipo yang didirikan oleh Pak Tertib Suratmo. Bengkel Teater Aswan W.S. Rindra sebagai sedang terjadi eksodus. Banyak yang keluar dari sana. Sejumlah seniman muda yang tergabung di bengkel teater memutuskan untuk mendirikan sebuah kelompok teater baru yang kemudian bergabung dengan kelompok Pak Tertib Suratno. Kelompok baru ini disebut Teater Dinasti. Saya pun karena tadinya di Teater Dipo, otomatis memutuskan untuk bergabung dengan Teater Dinasti yang didirikan oleh 3 orang. Tertib Suratmo, Fajar Suharno, dan Gajah Abioso. Bergabung dengan Teater Dinasti merupakan awal dari perjalanan saya bersama Cak Nun. Di Teater Dinasti saya mulai mengiringi beberapa pementasan dengan musik. Saat itu juga sedang marak arisan teater yang dihadiri oleh banyak kelompok teater di Yogyakarta. Cak Nun hadir sebagai seorang penyair yang penuh semangat, dan kami mulai berkenalan lebih dekat. Sekitar 1976, Cak Nun menghubungi saya dan mengajak untuk berkolaborasi dalam sebuah pementasan yang menggabungkan musik dan puisi. Dari sini lahirlah sebuah karya seni yang kemudian dikenal dengan nama musik puisi, yang pada saat itu pertama kali dipentaskan di Cemara 7, Balerung UGM. Pementasan ini menandai awal kolaborasi kami dalam dunia seni, yang kemudian berkembang menjadi sangat populer pada era itu. Menghidupkan puisi dalam musik, lahirnya musikalisasi puisi. Pementasan pertama kami di Cemara 7 menjadi sangat fenomenal. Disinilah pertama kali kami menggabungkan musik dengan puisi-puisi Cak Nun. Cak Nun membacakan puisinya dengan penuh perasaan, sementara saya mengiringinya dengan musik yang digubah untuk mendampingi puisi. Pementasan ini berhasil memikat perhatian banyak orang. Dan segera setelah itu kami mulai tampil di berbagai kota besar di Indonesia. Kami tampil di Taman Ismail Marzuki dan Taman Pasar Seni Jaya Ancol, serta berbagai tempat lainnya di Yogyakarta, Surabaya, Solo, Malang, dan Semarang. Musik puisi yang kami pentaskan segera dikenal dengan istilah musikalisasi puisi, yang kemudian menjadi populer di sekolah-sekolah di Indonesia. Konsep musikalisasi puisi sebagai bagian dari apresiasi sastra kemudian masuk kurikulum dan dianjurkan di sekolah-sekolah hingga saat ini. Kiai Kanjeng, sebuah karya seni yang mengalir. Pada 1994, setelah bertahun-tahun berkolaborasi dalam musik puisi, kami mendirikan Kiai Kanjeng. Nama ini muncul karena kerinduan kami untuk terus mementaskan musik puisi yang lebih inovatif. Seiring dengan waktu, kami merasa perlu menciptakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menggambarkan perjalanan kami dalam dunia seni. Pendirian Kiai Kanjeng bukanlah hal yang mudah. Kami menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah tidak memiliki gamelan yang memadai. Gamelan yang sebelumnya kami pinjam dari seseorang sudah dijual, dan kami kesulitan untuk menemukan pengganti. Akhirnya, saya berinisiatif untuk membuat gamelan sendiri. Gamelan yang berbeda dari gamelan pada umumnya. Gamelan Jawa yang saya buat tidak menggunakan konsep nada pelok dan selendro, tetapi menggunakan tangga nada solmisasi. Hal ini dimaksudkan agar gamelan ini bisa mengiringi berbagai jenis musik yang kami pentaskan, termasuk suluk-suluk Cak Nun. Nama Kiai Kanjeng sendiri diambil dari judul sebuah pementasan Pak Kanjeng.
Waktu itu yang mengusulkan nama adalah Djaduk Ferianto, almarhum. Ia banyak terlibat bersama saya menyusun dan mengiringi pementasan dengan musik. Ma'iyah, gerakan spiritual dan kebangsaan yang mengakar. Pada 1998, Indonesia mengalami masa-masa reformasi yang penuh gejolak. Cak Nun merasa kecewa dengan gerakan reformasi yang hanya fokus pada kekuasaan dan jabatan. Beliau merasa bahwa banyak orang yang terlibat dalam reformasi hanya untuk mencari kepentingan pribadi dan politik. Cak Nun merasa bahwa ada yang lebih penting, yaitu membangun kembali semangat kebangsaan dan spiritualitas dalam masyarakat. Dari perasaan itu, Cak Nun memutuskan untuk memulai sebuah gerakan yang lebih mengarah pada spiritualitas dan kebangsaan. Kami diajak membuat gerakan solawatan, sebuah cikal bakal gerakan lain yang kelak di kemudian hari disebut Ma'iyah. Gerakan ini dimulai pertama kali dari sebuah kampung di daerah Sunter, Tanjung Priok. Pada perkembangannya, Ma'iyah bukan hanya sebuah pengajian, tetapi lebih dari itu. Ma'iyah menjadi sebuah gerakan sosial yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, saling membantu, dan mempererat tali persaudaraan. Cak Nun memimpin Ma'iyah dengan cara yang sangat sederhana, tanpa menonjolkan diri sebagai pemimpin, tetapi lebih sebagai seorang sahabat yang mengajak bersama-sama untuk berpikir dan berdoa demi kebaikan bersama. Ma'iyah pun berkembang pesat dan kini menjadi sebuah gerakan yang besar dengan pengikut yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Kiai Kanjeng turut serta dalam Ma'iyah, mengiringi acara dengan musik yang membawa ketenangan. Musik yang kami bawakan tidak hanya sebagai pengiring acara, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan keagamaan yang mendalam. Seni yang menghubungkan dunia, perjalanan ke luar negeri dan dampaknya. Saya sendiri sejak 1984 diangkat oleh pemerintah menjadi guru dan menjadi pegawai negeri sebagai guru seni budaya di sebuah SMP. Selama lebih dari 30 tahun saya mengajar sambil mendampingi Cak Nun dalam berbagai perjalanan seni kami. Saya menjadi pegawai negeri hingga pensiun pada 2017. Tetapi perjalanan saya bersama Cak Nun tidak pernah berhenti. Saya sangat bersyukur bisa menemani Cak Nun, mengajar anak-anak dan terus mendampingi perjalanan seni kami. Semua itu berjalan dengan lancar dan aman. Keunikan perjalanan saya ini adalah bahwa saya tidak hanya sekadar mengikuti Cak Nun, tetapi saya juga ikut memimpin di dalamnya. Saya menjalani dua peran sekaligus, mengajar dan mendampingi Cak Nun. Dari Yogyakarta, perjalanan kami membawa kami ke seluruh dunia. Tidak ada guru lain seperti saya yang bisa bepergian ke berbagai negara seperti Mesir, Abu Dhabi, Australia, Maroko, Jerman, Inggris, Italia, Belanda, hingga Finlandia. Sembari mengajar dan mendampingi Cak Nun dalam pementasan kami, kemanapun kami pergi, perjalanan seni kami. Keunikan perjalanan saya ini adalah bahwa saya tidak hanya sekedar mengikuti Cak Nun, tetapi saya juga ikut memimpin di dalamnya. Saya menjalani dua peran sekaligus, mengajar dan mendampingi Cak Nun. Bayangkan saja, dulu saya sering tampil di atas panggung berinteraksi dengan jemaah, lalu langsung kembali naik bus atau menuju stasiun, kemudian melanjutkan perjalanan ke bandara, lalu kembali mengajar. Setelah itu, saya akan berangkat lagi untuk pentas bersama Cak Nun. Alhamdulillah saya merasa diberi kekuatan untuk menjalani semua itu. Ini adalah proses panjang yang penuh makna, yang telah menjadi bagian dari hidup saya selama bertahun-tahun. Proses yang mengalir tanpa perencanaan kaku. Konsep kerja kami dengan Cak Nun bukanlah sesuatu yang direncanakan dengan matang dan disusun dalam jadwal yang ketat. Sebaliknya, segala sesuatunya mengalir begitu saja, disesuaikan dengan undangan dari masyarakat. Cak Nun tidak membuat jadwal untuk kami. Justru kamilah yang dijadwalkan oleh masyarakat yang mengundang kami untuk tampil. Kami selalu datang dengan tujuan untuk memenuhi undangan, tanpa ada bantuan atau dukungan dari pemerintah. Dalam banyak hal, saya sering mengatakan bahwa segala sesuatu yang kami jalani ini seperti diperjalankan oleh Gusti Allah. Selama menjadi guru, saya hampir tidak pernah bepergian dengan rekan-rekan sejawat saya. Saya lebih sering berpergian sendirian, berangkat dan pulang sendiri. Karena banyak jadwal yang tidak dapat diprediksi. Setelah pensiun, saya baru bisa merasakan pengalaman berbeda, yaitu berangkat dan pulang bersama rekan-rekan. Namun, meskipun kami bepergian sendirian atau berkelompok, proses yang kami jalani tetap mengalir dan penuh makna.
Salah satu pengalaman menarik yang saya alami bersama Cak Nun adalah saat kami diundang ke Mandar, Sulawesi Barat sebelum tahun 2000. Di sana, masyarakat Mandar sangat takzim kepada Cak Nun. Bahkan bisa dikatakan seperti seorang wali. Cak Nun pernah mengadakan kunjungan ke daerah tersebut pada masa kemarau panjang. Ketika itu, Cak Nun mengajak masyarakat untuk berdoa bersama, memohon hujan. Tidak lama setelah doa dipanjatkan, hujan pun turun dan masyarakat pun sangat bersyukur. Sebagai bagian dari tim Cak Nun, saya juga ikut serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di sana. Saya melihat betapa besarnya pengaruh Cak Nun terhadap masyarakat, terutama dalam menyentuh hati, dengan cara yang sangat sederhana namun penuh makna. Momen tersebut membuat saya semakin menyadari betapa pentingnya peran Cak Nun, bukan hanya dalam seni-seni, tetapi juga dalam kehidupan sosial, beragama, dan spiritualitas masyarakat. Dari dunia teater hingga perjalanan kami bersama Kiai Kanjeng, saya merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini. Cak Nun tidak hanya mengubah cara saya melihat dunia seni, tetapi juga cara saya melihat kehidupan, kebangsaan, dan spiritualitas. Setiap langkah yang saya ambil bersama Cak Nun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup saya. Dan saya akan selalu mengenangnya sebagai bagian dari perjalanan yang sangat berarti. Seni yang mengalir seperti yang kami lakukan di Mayah dan Kiai Kanjeng bukan hanya tentang menghibur, tetapi tentang mempererat hubungan antara manusia, masyarakat, dan Tuhan. Seni adalah sarana untuk menyatukan, memperbaiki, dan membawa kedamaian dalam kehidupan manusia. Saya akan selalu mengenang perjalanan ini dan terus melanjutkan karya-karya seni yang telah kami bangun bersama Cak Nun. Nevi Budianto, salah satu pendiri kelompok musik Kiai Kanjeng, aktor teater, dan guru seni rupa. Terima kasih.